Halo teman-teman, ketemu lagi dengan 3C Cicet Cantai. Hari ini 3C Cicet Cantai kita akan berbeda, konsepnya berbeda, pembicaranya berbeda, dan sayanya juga berbeda. Kita akan mulai 3C kita, tapi perkenalkan diri saya, Artantia Pragita, atau biasa dipanggil TJ dari CST Corporate Strategic and Technology. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, kuy! Jadi 3C yang kali ini tuh akan berbeda banget. Kita akan lebih santai, kita akan lebih cair, kita akan lebih akrab sama pembicaranya. Pembicaranya siapa? Pembicaranya adalah Panglima, salah satu Panglima pemimpin di UT, namanya Bapak Rudi Purwanto dari Service Division. Semuanya pasti kenal, semuanya pasti kenal. Nah, nanti kita akan culik Bapak Rudi untuk kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu histori beliau. Yeay! Mana ini saya ini? Loh, kamu siapa? Pak siapa? Ini di mana, Pak? Nggak tahu, saya tiba-tiba sampai sini. Iya, ya sebenarnya sih Pak, sebenarnya nih saya yang nyulik Bapak ke sini nih. Oh. Jadi mohon maaf Makanya Pak. saya kok bisa sampai sini. Iya, saya hari ini culik Bapak buat saya ajak ngobrol karena kita hari ini ada acara namanya 3C. Iya. Cicet Cantai, Pak. Oh. Cicet Cantai. Jadi mohon maaf sebelumnya saya mau ngajak Bapak ngobrol-ngobrol hari ini. Kita akan sedikit diskusi. Tapi sebelum kita diskusi, Pak, saya mohon maaf. Mungkin karena kita sudah social distancing nih, Pak. Iya. Bisa copot masker Lepas nih ya. Iya, Iya. biar suaranya juga lebih jelas gitu ya kan. Jelas, oke. Oke. Sebelumnya Bapak apa kabar ya, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, sehat-sehat keluarga, Pak? Alhamdulillah sehat semua keluarga. Sehat semua. Kita kalau sehat itu efeknya baik ke UT, Pak, ya kan? Iya, Kita iya. sehat, UT-nya juga pasti kinerjanya oke. Amin. Oke, Pak, di acara 3C Cicet Cantai kita ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyain, Pak. Pertanyaannya kayak Iya. apa ya? Oke, kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Ini, Pak, monggo ini gambarnya. Iya. Kira-kira apa tuh, Pak? Ini nih spare part undercarriage ya, sama CET ya. Oke, Bapak hafal banget. Ini ya. Nah, ini memang ada hubungannya sama pertanyaannya, Pak. Oke, ya. Jadi menurut ante-ante saya nih, Pak, teman-teman saya, Iya. Bapak ini informasinya dulu mengawali karir ini dari divisi spare parts. Nah, bener nggak itu, Pak? Dan gimana perjalanan Bapak dari awal sampai saat ini gitu? Iya, bener sih. Pasti sih. Ya. Ya. Terus saya dulu kan dari spare part. Saya masuk UT udah berapa lama. tuh, Pak? Tahun 94 ya. Tahun 94. Jadi udah 26 tahun yang lalu. Iya. 26 tahun yang lalu. Spare part, jadi ya kalau nengok gambar ini nih familiar kan? Pemilih. Karena dulu kita juga ngukur-ngukur ini. Ada namanya pemeriksaan undercarriage ini kan. Oke. Iya. Oke, terkenang masa lalu ya, Pak? Masa lalu, terkenang iya. masa lalu Iya. sampai saat ini. Setelah spare part, pindah-pindahnya kemana aja tuh, Pak? Setelah spare part pindah ke set, jadi beberapa cabang kan di spare part, kemudian pindah ke set. Oke. Ya, di set manager, terus baru ke head office. Kemudian Bapak sekarang kan dipercaya, Pak, diberi kesempatan untuk berkarya sebagai division head, ya, Pak, sebagai general manager divisi part, divisi service, maaf, Pak, divisi service. Itu sejak kapan dan gimana perasaan Bapak? Gitu? Iya. Ya, yang pertama tentunya ini amanah ya kan. Amanah. Sejak awal tahun
2019 ya. Oke. Jadi tahun lalu awalnya dari udah di servis di customer support kan, terus ke division head yang ada di servis. Jadi ini menjadi tantangan baru kan, bagaimana kita bisa berkarya dengan lebih baik lagi, menjaga kinerja tim supaya Yuti bisa memberikan support yang terbaik kepada customer, menjaga produk image dan juga meningkatkan bisnis tentunya. Betul. Buat perusahaan. Perjalanan yang panjang, penuh usaha, sangat inspiratif. Nah Pak, ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Ya Pak, silakan untuk clue yang kedua. Ya. Jadi pertanyaan yang kedua ini, menurut Bapak, untuk seorang pemimpin atau pimpinan itu sebenarnya bisa dilatih atau itu bawaan lahir, Pak? Pastinya bisa dilatih ya kan? Bisa dilatih. Bisa dilatih. Artinya mungkin bawaan lahir ada yang memang mendukung, betul. Ada juga yang tidak mendukung kan. Tapi ya kita maksimalkanlah potensi yang mendukung, betul. Dan kita minimalkan potensi yang tidak mendukung lah, kira-kira gitulah. Tujuannya latihan itu untuk itu kan. Dan juga menggunakan kesempatan belajar yang belajar, ada ya, Pak ya. Ya. Oke. Selain belajar, ya belajar, learning by doing juga kan. Learning by doing. Bekerja sambil belajar. Ya. Oke. Ini bolak balik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Oke Pak, ini pertanyaan yang ketiga. Oke, ya. Itu kan ada gambarnya urut-urutan tuh ya Pak ya? Iya. Nah pertanyaannya nih sampai saat ini, gimana cara Bapak, apa yang Bapak lakukan untuk mempersiapkan leader-leader selanjutnya, pemimpin-pemimpin selanjutnya yang mungkin generasinya beda Pak? Iya. Generasinya beda, karena tahun lahirnya beda, generasinya pasti beda, karakternya pasti orangnya beda juga. Gimana tuh Pak? Kita ketemu banyak apa? Gen kan? Iya. Mulai gen X, Gen Y, mungkin Gen Y, ada baby boomer ya kan? Baby boomer. Sekarang Z Pak, yang Z sekarang yang baru Z kan? Iya. Kalau saya ini baby boomer lah ya. Kalau saya ini baby boomer lah ya. Iya. Tapi rempet milenial. Rempet milenial lah. Tentunya semangat harus tetap semangat muda ya kan? Betul, betul. Memang beraneka ragam ini kan kita harus lakukan adaptasi kan? Betul. Inilah pentingnya culture ya. Di UT ini culture itu dibangun kan? Sehingga ya kita punya satu kesamaan bahwa inilah insan Yuti. Apapun generasinya, insan Yuti itu harus ada satu ciri khasnya lah. Jadi tiap generasi pasti bawa kelebihannya masing-masing. Betul. Saling belajar kan. Bagaimana kita tidak hanya menengok masa lalu, tapi mau juga menatap masa depan bahwa betul. Mungkin yang baik di masa lalu udah nggak relevan lagi sekarang kan. Betul. Nah, gitu. Harus ada update ya gitu supaya lebih siap kader-kader di masa yang akan datang. Karena perbedaan tuh pasti ada ya Pak. Ada, pasti ada. Pertanyaan yang keempat, silakan Pak. Apa nih? Ini Batman ini ya? Tapi pertanyaannya kebetulan bukan terkait film Batman maksudnya Pak. Oke. Jadi apa yang sampai saat ini tuh memacu diri Bapak, memacu semangat Bapak untuk sampai ada di tahap yang saat apa yang bikin Bapak terpacu gitu Pak? Keinginan kita untuk selalu meningkatkan potensi, dan juga memberikan yang terbaik. Ya, jadi jika kita bisa melakukan sesuatu yang lebih berguna, lebih bermanfaat buat perusahaan ini, buat tempat company di mana kita berada ya, kita lakukanlah yang terbaik. Betul, buat diri kita, buat perusahaan kita gitu. Kalau keinginan kita untuk belajar itu gimana ya memantiknya Pak? Biar kan kalau kita nggak belajar kita di situ-situ aja kan Pak. Ya. Jadi gimana tuh apa ya membuat api semangat semangat untuk belajar tuh kenceng ya. Memang memotivasi diri sendiri itu sulit. Ya. Terkadang kita tuh perlu stimulus lah, perlu rangsangan dari luar supaya kita semangat belajar. Betul. Jadi ya kalau kita tahu ada teman yang rajin belajar ya kita dekatin. Betul. Supaya kita bisa terpengaruh lah, kira-kira gitu supaya rajin belajar. Jadi kalau temennya rajin belajar, emang kita juga pengen ya. Pengen dia. Benar. Gitu. Pertanyaan kita yang terakhir. Ada monggo.
Pertanyaannya Pak, pertanyaannya Bapak ini, kalau saya pribadi melihat Bapak itu orangnya sangat konsisten, disiplin, dan cheerful. Kalau bahasa Jawa itu gerapiak juga sama orang lain kan, sama apa namanya, sama sesama rekan GM dan juga sama anggota divisi. Bapak sangat konsisten, disiplin. Apa yang mendasari Bapak untuk selalu bersikap konsisten dan kemudian disiplin dalam menerapkan nilai-nilai, value-value selama Bapak berkarir? Iya. Ada yang mengatakan bahwa satu contoh itu lebih bermakna daripada 1000 petua, ya kan? Oke, satu contoh lebih berharga daripada 1000 petua. Ya, gimana tuh Pak? Kita tunjukkan kan. Ya. Jadi apa yang kita ucapkan yaitu yang kita lakukan. Oke. Kita selalu memang bekerja dengan orang kan. Jadi kita yakin bahwa setiap orang itu pasti bisa memberikan support buat kita, buat kepentingan bersama lah gitu. Oke. Pertanyaannya sudah kita bacakan semua, sudah diberikan kepada Bapak Rudi. Tapi ternyata Pak, ada bonusnya. Ada bonus pertanyaan yang pertanyaannya singkat. Pertanyaannya akan cuma dibacakan pilihan jawaban, Pak. Iya. Jadi nanti tugas Bapak cuma langsung jawab salah satu dari kedua pilihan jawaban tersebut. Dan jawabnya nggak boleh lama-lama. Paling lama 3 detik. Paling lama 3 detik. Paling lama 3 detik. Paling lama 3 detik. Nanti kalau misalnya kelamaan saya buru-buru. Cepat Pak. Begitu ya. Oke, kita coba dari kita tes dulu ya. Kita tes dulu sebelum masuk ke pertanyaannya. Laut atau gunung? Gunung. Nah, kayak gitu Pak. Jadi kayaknya saya cuma bacain pilihan jawaban ya. Bapak nanti langsung jawab. Oke? Jawab. Ya. Oke, yang pertama, kerja atau keluarga? Kerja. Oke. Yang kedua, anak atau istri? 1, 2, istri. Oke, agak deg-degan sepertinya. Kemampuan untuk berbicara banyak bahasa atau memainkan banyak alat musik? 1. Bahasa. Nah, ini juga penting Pak. Pergi ke masa lalu atau ke masa depan? Masa depan. Punya kemampuan untuk tahu untuk masa depan atau kita bisa memperbaiki masa lalu kita? 1. Tahu masa depan. Tahu masa depan. Jadi pergi ke masa depan dan tahu masa depan. Oke, sesinya sudah selesai. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih ya. Menyenangkan banget obrolannya. Harus menjawab itu. Menyenangkan. Ya. Agak kaget-kaget juga ya Pak. Tapi saya punya itu ya. Underlyingnya atau anunya atau alasannya kenapa saya pilih yang pertanyaan sulit-sulit tadi tetap menjawab. Oke, mau di elaborate mungkin? Mau dielaborate? Oh, boleh Pak, boleh. Oke. Pertanyaan yang sulit itu kan sebenarnya cuma 2 ya. Iya, yang awal ya. Pertanyaan yang kerja atau keluarga. Sama anak atau istri. Anak atau istri. Ya. Kan 2 itu sebenarnya ya. Kalau yang 3 ya sulit, tapi yang 2 lebih sulit. Pertanyaan ini 5 ya? Iya, 5 Pak. Okay. 5. Jadi kalau kerja atau keluarga ya. Betul. Karena saya kerjalah di tugas karena tugas kerja. Iya. Saya ketemu keluarga saya. Oke. Jadi ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Kalau istri atau anak? Atau istri? Ya mana mungkin lah. Telur sama ayam duluan mana ya kan? Kan pasti istri dulu baru ada anak ya kan? Filosofis ini kita nggak tahu ya. Kita mungkin nggak tahu sisi filosofisnya Pak Rudi ini. Jadi ayam sama telur duluan mana? Pilih ayam dong. Oke. Bapak, terima kasih sekali. Sama-sama. Jadi harus diklarifikasi nih tadi Pak. Betul. Jadi ini udah semacam sesinya Deddy Corbuzier gitu Pak ya. Klarifikasi. Oke. Iya. Jadi sesi 3C Cicet Cantai kita episode kali ini cuma sampai di sini. Menyenangkan banget bisa ngobrol sama Bapak. Terima kasih. Untuk meningkatkan bisnis dan memberikan support yang terbaik kepada customer, kita harus kreatif dan mempunyai banyak cara dalam mewujudkannya. Kita harus banyak akal. Kita bisa lewat pintu, lompat jendela untuk tujuan yang baik. Dan untuk meningkatkan kinerja tim
berikan motivasi dan kepercayaan, tunjukkan effort yang lebih biar tim kita yakin bahwa yang penting adalah penting. Yakinlah tim kita akan memberikan kinerja yang luar biasa. And cut.